baru nggak. Purbaya ngaku jabatan Menkeu bisa, sikat, siapa aja kalau macam-macam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya belak-belakan soal kekuasaan yang ternyata melekat kuat di jabatan yang kini dipegangnya. Dengan gaya khasnya yang santai tapi tegas, ia mengaku baru sadar bahwa posisi Menkeu ternyata sangat menentukan arah keuangan negara dan punya daya pengaruh yang luar biasa besar. Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah, DPD, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 3 November 2025, Purbaya mengaku terkejut dengan besarnya kewenangan yang dimiliki seorang Menteri Keuangan. Bahkan sambil tertawa, ia menyebut dirinya kini bisa menyikat siapapun yang mencoba bermain-main dengan pajak atau aturan keuangan negara. Tapi kan saya anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa kasih masukan yang kencang banget. Dan Danantara juga wajib bayar pajak. Kalau mereka macam-macam, ya kita sikat juga. Apalagi kalau sampai melindungi praktik-praktik yang jelek, ujar Purbaya di depan para anggota DPD. Purbaya terlihat rileks saat menyampaikan hal itu, namun intonasinya jelas memperlihatkan keseriusan bahwa jabatan Menkeu bukan sekadar pengatur angka, tapi juga penjaga agar sistem keuangan nasional tetap sehat dan transparan. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya. Saya baru tahu juga. Senang-senang juga sih, tambahnya. Sebelum membicarakan soal Danantara, Purbaya sempat menyinggung peran bank-bank nasional yang menurutnya belum optimal menyalurkan dana masyarakat secara produktif. Ia menyebut, banyak bank yang lebih suka menyimpan dana di surat berharga negara, (SBN), atau di Bank Indonesia ketimbang menyalurkannya ke sektor real. Itu yang saya paksa sebenarnya. Saya minta perbankan itu menyalurkan uangnya dengan keterampilan mereka sendiri. Saya enggak ikut campur, tapi jelas, enggak boleh beli dolar, enggak boleh kasih ke konglomerat, dan enggak boleh terus-menerus parkir uang di SBN, tegasnya. Menurut Purbaya, orang-orang di dunia perbankan sebenarnya punya kemampuan dan wawasan yang luar biasa, namun sering terjebak di zona nyaman. Saya sudah bilang, mereka itu pintar tapi malas. Biasanya uangnya ditaruh aja di SBN atau di BI. Padahal tugas mereka itu menyalurkan kredit ke masyarakat, mendeteksi mana kredit yang bagus, mana yang bisa dikembangkan, ungkapnya. Dengan gaya yang santai namun berisi, Purbaya juga mengaku dirinya sering turun langsung ke lapangan. Ia kadang datang tiba-tiba ke bank hanya untuk mengecek bagaimana mereka mengelola dana yang dipercayakan oleh publik. Saya suka datang tiba-tiba, tanya-tanya aja. Biar mereka enggak santai-santai banget. Supaya ada tekanan sedikit biar kerja lebih disiplin, katanya sambil tertawa kecil. Namun, Purbaya juga mengakui bahwa ada batas tertentu yang tidak bisa ia langgar. Saat ini, banyak lembaga keuangan, termasuk bank-bank besar, berada di bawah naungan Danantara. Hal itu membuat koordinasi antar lembaga harus lebih hati-hati dan berlapis agar tidak tumpang tindih. Meski begitu, posisinya sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara tetap memberinya ruang untuk mengawasi dari dekat. Kalau ada yang aneh, saya bisa turun tangan. Kita awasi dari dua sisi, dari Kementerian Keuangan dan dari Dewan Pengawas Danantara. Jadi kalau ada yang coba-coba main curang, mereka enggak akan bisa lari, ujar Purbaya dengan nada serius. Ia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah, BAN, dan lembaga keuangan lain harus berjalan seimbang agar tidak ada pihak yang memanfaatkan celah kebijakan. Menurutnya, setiap rupiah yang beredar harus punya dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Dari pembicaraannya yang terkesan ringan itu, tersirat pesan bahwa Purbaya ingin membawa suasana kerja yang transparan dan disiplin, namun tetap dengan sentuhan manusiawi. Ia ingin semua pihak di sektor keuangan memahami bahwa tanggung jawab menjaga ekonomi negara bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat.
Pernyataan spontan Purbaya soal bisa nyikat siapa aja, mungkin terdengar seperti gurauan, tapi di balik tawa itu, ada peringatan serius, bahwa sektor keuangan tidak boleh lagi jadi tempat bagi praktik curang dan manipulatif. Menkeu bukan hanya posisi administratif, tapi juga benteng moral bagi ekonomi nasional.